Selamat datang di 5 menit merinding bersama saya, Pochita. Tempat di mana cerita gelap bukan sekedar hiburan, tetapi mungkin juga pernah terjadi di sekitar kita. Malam ini, Pochita ingin kalian mendengarkan dengan baik-baik. Karena kisah ini mungkin saja akan membuat kalian berpikir 2 kali untuk membiarkan jendela kamar kalian terbuka di malam hari. Desa Banjarjaya, kampung kecil yang dikelilingi hutan bambu dan sawah yang menguning, dulu damai dan tenang. Tapi semuanya berubah saat malam sunyi mulai diselimuti dengan ketakutan. Awalnya hanya desas-desus warga yang kehilangan uang. Tak banyak, tapi hilang entah kemana. Tidak ada rumah yang dibobol, tidak ada pintu yang rusak. Hanya uang yang lenyap. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Lalu nama itu pun muncul dari mulut ke mulut. Tuyul. Ya, makhluk kecil pemakan uang. Mereka tidak mencuri, tapi mereka disuruh. Suatu malam, Bu Marni, seorang janda yang hidup sendiri di rumahnya, tengah menjahit baju sambil ditemani suara dari radio kecil. Angin malam membuat suara dari jendela bambu berderit pelan. Lalu terdengar suara seperti suara orang yang tengah menginjak ranting di depan pintu rumahnya. Ketika Bu Marni melihat ke arah jendela, dia melihat sesuatu berdiri dan hanya diam. Seorang anak kecil bertelanjang dada, kepalanya botak, kulitnya pucat dan hanya memakai semacam kain putih kotor seperti popok. Matanya besar dan menatap tajam ke arah rumah Bu Marni. Bu Marni membuka pintu lalu berteriak, "Hei, kamu anak siapa? Sudah malam kok masih keluyuran?" Namun tidak ada jawaban. Anak itu hanya diam, lalu tersenyum lebar, terlalu lebar, dan senyumannya terbuka. Terlihat gigi-gigi runcing yang sangat menyeramkan. Dan dalam sekejap, makhluk itu berlari. Tapi larinya sangat aneh. Larinya sangat cepat, secepat kilat. Dan menghilang di balik semak-semak. Bu Marni berteriak, lalu tak sadarkan diri di depan rumahnya. Keesokan paginya, Bu Marni ditemukan oleh warga sekitar dengan kulit yang masih pucat dan wajah yang masih sangat terkejut. Mulai sejak itu, warga percaya di desa mereka ada tuyul. 3 hari berlalu setelah kejadian yang menimpa Bu Marni. Lalu, warga dikejutkan kembali dengan kejadian yang baru saja dialami oleh Bu Rosma. Malam itu sekitar pukul 1, Bu Rosma terbangun dari tidurnya karena mendengar suara cekikikan seperti anak kecil yang sedang bermain. Pelan, panjang, menyelinap ke arah pintu. Bu Rosma lalu duduk menoleh ke arah jendela, tidak ada apa-apa. Lalu ia berdiri, melangkah, berjalan ke arah kamar anaknya yang berusia 7 tahun. Dia membuka pintu perlahan, melihat anaknya yang sudah tertidur dengan lelap. "Lalu, suara siapa tadi?" ucap Bu Rosma. Saat kembali ke kamar, langkah Bu Rosma tiba-tiba terhenti. Lemari yang tadinya sudah tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dan di sana ada sosok yang membungkuk. Seperti anak kecil
Tubuhnya mungil, mungkin tingginya seusia anak umur 4 tahun. Tapi saat Bu Rosma mendekat dan berkata, "Hei, kamu siapa?" Makhluk itu menoleh perlahan. Kaku, wajahnya sangat tua, kulitnya keriput, matanya cekung dan hitam, dan bibirnya perlahan terbuka. Tersenyum dengan sangat mengerikan. Lalu tiba-tiba makhluk itu melompat ke atas ranjang, melompat ke atas lemari, lalu melompat keluar jendela dan hilang. Bu Rosma lalu jatuh terduduk. Tak dapat berteriak, tak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Tubuhnya masih bergetar sampai pagi. Sejak saat itu warga sadar, kampung mereka bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi ada yang hidup bersama mereka. Mereka bilang, kalau kalian dengar suara tertawa saat malam hari, jangan buru-buru kalian buka pintu rumah kalian. Karena bisa jadi mereka sedang bermain-main di halaman rumah kalian. Terima kasih bersama saya, Pochita, di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat malam.